Halo, gue Aris. Video kali ini gue mau nge-review sebuah jaket, dan video review kali ini juga nggak beda jauh dengan konsep video review sebelumnya, yaitu tentang review jaket dari brand The Worker Shield. Jadi kurang lebih gini ceritanya buat kalian yang nggak tahu. Beberapa waktu lalu, gue itu mendapatkan kiriman fabric denim atau bahan denim dari sebuah supplier denim bernama Denim Gun Brotherhood. Setelah gue mendapatkan kiriman fabric atau bahannya itu, gue lihat-lihat, dan salah satu diantaranya gue rasa cocok banget buat dijadikan jaket. Lebih tepatnya Type 2 jacket. Dan setelah gue sortir-sortir ya, brand lokal yang kira-kira kayaknya cocok nih, gue mau bikin Type 2 jacket di tempat tersebut gitu ya. Akhirnya pilihan gue jatuh kepada sebuah brand bernama Alleviate Exposure, atau biasa disingkat AX Denim atau AX Denim. Gue sih lebih suka menyebutnya AX Denim. Kenapa gue pilih AX Denim untuk bikin Type 2 jacket dari fabriknya Denim Gun Brotherhood ini akan gue jelaskan nanti di sepanjang video. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sama seperti video review jaketnya The Worker Shield, di sini juga akan gue bagi dua kurang lebihnya ya. Jadi karena ini merupakan fabrik dari Denim Gun Brotherhood, akan gue pisah. Jadi untuk bagian fabriknya itu merupakan ranah dari Denim Gun Brotherhood, dan mengenai desain dari jaketnya merupakan ranah dari AX Denim. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai fabric denimnya. Material dari jaket ini adalah menggunakan fabric denim dengan berat 14 ounces, sun forest, dan ini merupakan non-selvedge. Warna dari fabric denimnya merupakan deep indigo yang seperti ini, jadi cenderung yang biru tua seperti ini. Karena warna fabric pada video sebelumnya, yang dari Denim Gun Brotherhood juga, itu warnanya cenderung lebih light ya, jadi warnanya lebih biru muda, sementara ini ya deep indigo seperti ini. Dan hal yang menarik yang bisa gue lihat secara visual dari fabric denimnya adalah adanya bercak-bercak putih pada permukaan denimnya, yang bisa dibilang itu merupakan nap, atau jadi bisa dibilang fabriknya itu tergolong nappy. Gue pribadi malah suka banget dengan adanya bercak-bercak putih yang seperti kejatuhan salju ini, karena bikin kelihatannya fabric denimnya itu nggak flat-flat banget warna birunya gitu loh. Dan tapi gue juga nggak begitu suka kalau misalkan nappy-nya itu terlalu banyak, karena kesannya jadi agak kurang enak aja dilihat kalau sampai putih-putihnya itu banyak banget. Dan menurut gue kadar nap yang dimiliki oleh fabric denim ini gue suka sih. Jadi tetap warnanya biru yang dominan, tapi ada sedikit putih-putihnya aja gitu, nggak terlalu banyak. Dan ini juga fabriknya nggak terlalu kaku, dan gue malah suka karena jadi cenderung cocok banget untuk dijadikan jaket. Karena gue kurang suka sih kalau jaket denim itu yang terlalu kaku. Jaket apa aja sih, nggak harus denim, karena ya dipakainya jadi kayak terlalu gimana gitu. Sementara ini cocok banget untuk dijadikan jaket. Sebenarnya dari fabric denim ini gue udah cukup puas banget sih dengan secara visual ya, walaupun gue akan jauh lebih suka kalau misalkan fabriknya warnanya seperti ini, terus ada napnya sedikit seperti ini, kemudian agak lebih hairy. Karena sebenarnya untuk fabric denim ini cenderung tidak begitu hairy. Kalau misalkan ini lebih hairy sedikit aja, kalau menurut gue jadi lebih, gue suka banget sih, kayak lebih vintage gitu. Untuk bagian dalam atau weft dari fabric denim ini juga warnanya seperti ini. Nggak terlalu abu-abu bersih banget, dia agak ke coklat-coklatan sedikit seperti ini, tapi bukan sampai yang brown weft gimana-gimana, jadi tetap abu-abu cuman agak coklat sedikit. Waktu pertama kali gue lihat fabric denim ini, gue langsung kepengen banget buat bikin entah itu Type 1 atau Type 2 jacket. Jadi pengen yang agak repro gimana, walaupun gue juga bukan repro enthusiast atau gimana. Cuman akhirnya gue kepikiran melihat salah satu brand, yaitu Alleviate Exposure ini, AX Denim. Gue pernah lihat si AX Denim ini pernah bikin Type 2 jacket. Terus memang regularly AX Denim ini juga open for MTO. Akhirnya setelah gue dapet fabric denim ini, gue coba approach ke AX Denim. Boleh nggak gue misalkan bawa fabric denim sendiri buat bikin Type 2 dari AX Denim, tapi akan ada sedikit modifikasi personal dari gue. Untungnya katanya AX Denim, itu dari Mas Biagi, bolehin gue untuk kali ini pakai fabric denim gue. Regularly harusnya pakai fabriknya dari AX Denim juga sih, cuman karena ini gue mohon-mohon jadi dibolehin sama Mas Biaginya, thank you banget. Jadi gue langsung aja masuk sekarang ke desain dari jaketnya. Ini merupakan Type 2 jacket, dimana buat kalian yang nggak tahu, Type 2 jacket ya kurang lebih seperti ini. Khasnya banget adalah untuk bagian depannya ada dua front pocket seperti ini, yang tidak terlalu atas tapi tidak terlalu bawah juga, cenderung kayak agak di tengah-tengah badan dari jaket, dan ada flapnya seperti ini. Sebenarnya secara desain ya memang ini klasik aja sih, ini merupakan inspirasinya itu dari 507XX dari Levi's tentu saja. Kurang lebihnya sebenarnya AX Denim tuh udah pernah bikin Type 2 jacket, dan oleh karena itu makanya gue beranikan diri untuk pesannya di AX Denim. Tapi memang ada beberapa hal yang gue ganti-ganti dikit, gue modifikasi sedikit menurut selera gue. Hal-hal yang gue modifikasi dari default design dari AX Denim antara lain, mungkin gue sebutkan aja.
yaitu untuk bagian collar. Ya kalau nggak salah defaultnya itu double stitching, sementara gue minta single stitching untuk bagian sini. Kemudian dimensi dan positioning dari front pocketnya ini thank you banget Mas Biagi bolehin gue cerewet mengenai hal ini. Kemudian di bagian waist juga ada yang komen kalau nggak salah ada double stitching, gue minta single stitching. Kemudian untuk bagian kancing juga gue minta 5 silver button, karena memang setahu gue kalau 507XX itu jumlah kancingnya itu 5 setahu gue. Sisanya sebenarnya desain-desain klasik aja sih. Ada box plate stitching di sini 3 untuk bagian kiri dan kanannya. Tetap ada nih ciri khas dari AX Denim, gue suka sih ini sentuhan sedikit, yaitu untuk bagian dekat bagian kancing paling atasnya itu ada sedikit cekungan sedikit gitu, jadi bikin kayak ada kesan modernnya sedikit. Kemudian ini juga dual tone stitching, warnanya agak orange dan lemon. Sebenarnya ini warna lemonnya juga pilihan gue kemarin, gue sempat milih warna jahitannya. Hanya saja waktu kan gue milihnya di aplikasi WhatsApp, gue lihat warnanya udah cukup sesuai, cuman ternyata waktu datang warna benangnya itu cenderung lebih terang dari apa yang gue kira di awal. Cuman nggak jadi masalah besar sih, karena seiring berjalannya waktu yang ntar gue pakai juga warnanya itu harusnya sedikit lebih memudar sedikit. Kemudian pada bagian lengan seperti ini ada kancing dan ada rivetnya juga di sini, copper rivet. Ini kancingnya juga menggunakan silver laurel leaf button double prong. Kemudian bagian dalamnya bisa dilihat di sini ada leather patch dari AX Denimnya. Di bagian belakang itu ada waist adjuster, ciri khas Type 2 juga. Terus kemarin gue juga minta tolong untuk bagian kantong depan kirinya itu juga dibubuhi red tape, dan dapat nih red tape-nya, dan menurut gue keren banget di sini. Untuk button hole-nya pun juga gue minta tonal ya, karena sebelumnya setahu gue button hole-nya itu warnanya kontras, warnanya orange kalau nggak salah. Ini gue minta tonal, jadi warnanya stealth stitching seperti ini. Kemudian untuk bagian dalam ini special order juga dari gue, yaitu adanya hidden pocket dengan menggunakan fabric berwarna olive seperti ini. Ini gue suka banget sih untuk bagian dalamnya, karena setahu gue harusnya Type 2 itu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, cuman setahu gue Type 2 itu harusnya nggak ada hidden pocketnya. Cuman karena gue orangnya demi utilitas gue suka banget yang ada hidden pocket seperti ini. Suka masukin barang-barang di dalam sini aja, merasa lebih safety. Gue special request untuk pakein hidden pocket untuk bagian dalamnya. Cuman hal yang mau gue sorot adalah, ini gue sebenarnya sangat puas sih order di AX Denim. Gue sangat tidak merasa gue salah pilih ya, karena dari detail-detail cerewet gue itu yang mungkin bagi sebagian orang nggak begitu penting ya, kayak misalkan ukuran kantong dan lain sebagainya, itu welcome banget Mas Biagi dari AX Denim ini untuk menanggapi hal itu. Terus juga dieksekusinya dengan sangat sesuai dengan apa yang gue inginkan. Selanjutnya gue mau ngebahas mengenai size and fitting di sesi selanjutnya. Untuk sizing dari jaket ini, gue mengikuti size chart-nya dari AX Denim, yaitu size L. Dimana memang untuk beberapa bagian diantaranya, gue masih modifikasi lagi sih. Mungkin lebih ke ukuran lengan, panjang badan jaketnya itu sendiri. Itu dalam beberapa bagian tersebut memang ada beberapa yang memang gue sesuaikan dengan jaket yang biasa gue pakai. Hanya saja pertama kali datang, jaket ini sejujurnya ini perlu gue sharing, ada beberapa bagian yang agak miss, terutama untuk bagian lengannya. Jadi lengan pada jaket ini tuh agak miss sedikit ya. Dan gue sempat ngomong aja sih ke Mas Biagi, dan welcome banget orangnya, itu gue salut banget sih. Jadi itu gue bilang untuk bagian lengannya kayaknya agak miss sedikit deh Mas, jadi agak kekecilan waktu kemarin itu. Dan ternyata bener aja sih, dia welcome banget dan bilang, oh iya emang salah dari pihak mereka. Dan oleh karena itu, dia menawarkan gue untuk kirim ulang dan dibenerin, disesuaiin lagi untuk ukuran lengannya. Dan itu free of charge, karena benar-benar garansi dari mereka. Dan itu gue merasa seneng banget sih, karena terapresiasi ya, kayak gue nge-spend uang dan mendapatkan service terbaik. Dan ini feedbacknya deh, gue sambil kasih lihat. Dan gue bisa bilang ini well executed banget dalam hal detail dan sizing. Cuman miss-nya sempat sekali yang tadi gue bilang untuk bagian lengannya. Cuman dan setelah direvisi pun, hasilnya pun juga cukup memuaskan gitu. Jadi ya nggak masalah sih, gue cukup puas banget. Dan sangatlah tidak ada penyesalan dalam ngorder jaket ini ke AX Denim. Baik secara detail maupun sizing, gue sangatlah puas. Buat kalian yang tertarik untuk jaket seperti ini, kalian bisa, ada dua opsi sih. Kalian bisa MTO, jadi bener-bener pilih fabriknya dari AX Denim. Terus kalian sebut aja detailing yang gue sebutkan di video kali ini buat dieksekusi dijadikan jaket seperti ini, dan itu harganya start dari, ini akan gue tulis deh semua harganya. Atau alternatif kedua, kalau misalkan kalian tertarik beli jaket ini, waktu gue bikin video ini sih ya, di Instagramnya AX Denim itu lagi open pre-order untuk Type 2 jaket yang kurang lebih sebenarnya untuk desain-desainnya itu cukup banyak, sedikit banyak mengadopsi dari jaket MTO ini. Jadi mungkin kalau kalian yang nggak mau ribet, kalian bisa coba cek aja ke AX Denim untuk order
kayak gitu, karena bener-bener itu udah mirip banget sih dari positioning, bentuk paket, dari jumlah-jumlah jahitannya kayak tadi double stitching gue jadiin single stitching, tuh sampai jumlah buttonnya juga di situ udah terangkum dengan sangat baik di open pre-order itu. Dan itu menggunakan fabric yang menarik banget juga, yaitu indigo untuk bagian warp, dan wave'nya itu brown. Brownnya brown banget kok, ini kan brownnya sebenarnya abu-abu, cuman agak ke brown-brownan. Kalau itu beneran brown yang lagi open pre-order itu. Buat kalian yang nggak mau ribet, kalian juga bisa cek ke open pre-order, cuman nggak tahu saat video ini diupload itu masih pre-order nggak, kalian bisa cek aja. Jadi gitu, buat kalian yang mungkin minat mengenai fabric denimnya, kalian bisa cek ke Instagramnya Denim Gun Brotherhood. Untuk jaket, bisa cek ke AX Denim. Oke, gue rasa itu aja sih video review dan pembahasan gue mengenai review jaket ini. Gue bisa bilang, ya seperti yang tadi gue bilang, gue puas banget sih bikin MTO di AX Denim. Karena sebenarnya selain memang well executed, orangnya itu welcome banget buat gue bawelin ya. Jadi mungkin buat kalian yang suka cukup detail atau gimana, kalian nggak usah khawatir karena orang itu welcome banget. Jadi gue rekomendasiin banget buat kalian yang mungkin pengen ada ide-ide untuk MTO, nggak cuma untuk Type 2, kalian mungkin bisa cek juga tuh ke AX Denim, siapa tahu bisa merealisasikan ide-ide kalian. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Thank you buat udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.